Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sentosa Chandra, Financial Planner. Nah, kali ini saya mau sharing tentang procrastination, tentang penundaan-nundaan. Ini berkaitan dengan video saya sebelumnya yang tentang nilai waktu dari uang, di mana kita harus mulai segala sesuatu lebih awal agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Tapi kebanyakan dari kita tidak melakukan seperti itu. Kenapa? Karena kita semua rata-rata ya suka menunda-nunda. Saya sendiri suka tunda-tunda. Jujur, saya punya skripsi tertunda sampai setahun atau 2 tahun. Waktu itu tinggal skripsi aja dan akhirnya dapat surat cinta dari fakultas bahwa saya akan mau di DO, baru saya melakukannya, baru saya menyelesaikannya, seperti itu. Nah, saya baru mendengarkan tentang TED Talk dari tim Urban ini di YouTube tentang penundaan, tentang procrastinator. Saya suka sekali dengar dan menurut saya bagus ya. Jadi saya coba menceritakan ulang apa yang dia jelasin. Oke, si Tim Urban ini dulu pada saat dia sebagai seorang mahasiswa dia juga suka menunda-nunda. Nah, pada saat dia harus menyelesaikan skripsinya dalam waktu 1 tahun, dia sudah membagi-bagi waktunya itu 1 tahun itu dalam 3 kelompok, masing-masing 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Saya harus sampai di sini, harus sudah mengerjakan apa-apa saja, dan rencananya itu adalah seperti itu. Tapi 4 bulan berlalu dan dia tidak mengerjakan apa-apa. Dan jadinya waktu tinggal 8 bulan. 8 bulan, 4 bulan berlalu dan dia belum melakukan apa-apa, hasilnya akhirnya tinggal 4 bulan. 4 bulan berlalu dan dia belum mengetik satu huruf pun akhirnya dalam waktu 3 hari sebelum deadline tesis itu baru dia mulai mengerjakan. Gila nggak? Dia begadang selama 3 malam, akhirnya tesisnya itu bisa berhasil selesai, tapi hasilnya hancur. Nah, setelah itu dia mulai berpikir, kenapa sih kita ini suka menunda-nunda? Apa yang ada dalam kepala seorang penunda dan kepala yang bukan penunda? Dan akhirnya dia bekerja sama dengan sebuah rumah sakit terkenal. Dia melakukan CT scan kepala seorang penunda, otak seorang penunda, dan otak seorang bukan penunda. Bedanya di mana? Nah, ini hasil scan yang mungkin katanya sih awal agak susah ya melihat apabila kita bukan sekolah kedokteran, melihat bentuk-bentuk dari otak itu. Ini hasil scan-nya otak seorang bukan penunda. Saya juga dikerjain sama dia ya waktu dia bilang kayak begitu. Ternyata ini gambarnya, otak seorang bukan penunda. Bukan penunda, di otaknya cuma ada satu, yaitu si rasional yang bisa menentukan keputusan. Saya harus bekerja ini, saya harus melakukan ini itu dengan baik. Nah, ini kepala seorang bukan penunda. Kepala seorang penunda seperti apa? Kita lihat hasil scan-nya. Sama guys. Yang beda, yang bukan penunda ada seekor monyet yang namanya instant gratification. Nah, si monyet ini dia ingin selalu mengambil alih kemudi. Dia yang ingin selalu, ayo kita senang-senang dulu sebelum mengerjakan ini. Ayo kita mengerjakan ini. Karena di kepala si otak ini dia cuma tahu satu, bersenang-senang. Dia nggak tahu memikirkan deadline, dia nggak tahu lah bahwa kita harus mengerjakan ini itu, kita harus menabung ini itu di masa depan seperti apa. Karena dia hanya melihat apa yang terjadi sekarang dan bagaimana caranya agar kita bisa selalu bersenang-senang. Si rasio akan bilang, oke, yuk kita mulai pekerjaan ini. Si monyet bilang, enggak, jangan dulu. Kemudian si monyet itu mulai mengambil alih kemudi dan akhirnya dia yang mengambil alih kemudi semuanya. Ini mungkin sama seperti kita yang mau mengerjakan suatu tugas, kemudian kita mulai duduk di sofa, kita mulai lihat remote, nonton Netflix dulu deh. Satu episode aja deh, episode yang ini. Ini film Korea yang baru loh. Oke, nonton. Setelah nonton satu episode itu, buka IG. Wih, ada gosip yang baru nih. Wih, ada video yang baru nih. Ada gosip tentang si artis ini. Mulailah lihat tentang infotainment. Dan akibatnya sampai waktunya jam 12 malam misalnya kita udah mesti tidur dan kita belum melakukan apa-apa. Nah, ini yang si monyet instant gratification lakukan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengambil alih kembali kemudi ini? Karena si monyet ini nggak takut sama siapapun. Dia nggak tahu tentang deadline, dia nggak tahu tentang apa yang terbaik untuk kita. Cuman satu yang si monyet ini takut, kata si Tim Urban, ya ini si Panic Monster. Panic Monster ini akan muncul pada saat sudah deadline, pada saat kita mulai sadar. Teman-teman pasti dah tahu perasaan nggak enak gitu. Aduh mampus, gue mesti kerjain ini.
saya belum kerjain apa-apa nih. Nah, itu adalah suara si panic monster. Panic monster ini akan mulai berteriak, si monyet dan si rasio akan juga berteriak, dan si monyet itu akan lari ke atas pohon. Nah, dan si rasio ini kembali bisa bekerja dengan baik. Nah, apa yang saya dapat dari kisah ini ya? Kalau saya merefleksikan keadaan saya pada saat saya ingin menunda sesuatu, saya akan sadar, oh ini si monyet instant gratification nih yang lagi bekerja. Gue nggak mau, gue akan nggak kasih dia ambil alih kemudi, mending saya aja yang kerja. Kalau kita udah tahu seperti itu, teman-teman pasti akan bisa lebih bekerja lebih baik. Seperti ya, saya membuat video ini. Harusnya sih saya janji dengan coach saya si Jonathan ini jam 5, tapi dari sekarang jam 3 saya udah bikin video ini. Biasanya saya ketemu dia, saya belum melakukan apa-apa, saya belum ada persiapan apa-apa, tapi saya mencoba untuk sadar bahwa ini si monyet ini mencoba untuk mengambil alih kemudi, dan saya nggak akan membiarkannya. Mungkin banyak penundaan-penundaan yang telah kita lakukan. Ini hanya penundaan kecil satu tugas, tapi si tim Urban setelah membuat video ini, dia banyak mendapatkan email-email dari orang-orang. Begitu banyak orang-orang yang akhirnya menyesal karena begitu banyak yang harusnya mereka kerjakan, tapi akhirnya ditunda sampai tua, men. Dan penyesalan karena menunda itu sungguh besar sekali. Makanya saya selalu berusaha untuk mungkin ya kita coba melakukan ini itu. Saya coba bikin video, seumur saya ini masih mencoba bikin video, kalah sama anak-anak muda atau apa. Tapi akhirnya ya saya coba aja mengerjakannya. Saya nggak mau menunda sampai akhirnya saya udah kakek-kakek atau lebih tua dari sekarang ini baru saya mau mulai. Oke, paling nggak saya coba sekarang, saya melakukannya dan lihat hasilnya. Dan mungkin teman-teman juga bisa belajar dari video ini. Teman-teman kalau mau nabung sekarang meskipun udah telat atau bagaimana, jangan dengarkan si monyet yang bilang nanti aja dulu, beli gula-gula aja dulu, beli permen dulu, atau beli ini itu dulu, beli PlayStation 5 dulu baru mulai nabung. Jangan dengerin dia. Ya, do the right thing, denger si rasio ini bekerja, dan mudah-mudahan kita bisa berhasil. Oke. Nah, itu video saya, teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.